Singkat cerita, tepat ketika Cray sekarang sudah sampai menuju ke dalam tempat tinggal dari Selin atau menuju ke dalam rumah dari Ratu Selin, maka di saat yang bersamaan ini, Cray pun langsung memerintahkan Elizabeth untuk tetap berjaga, sekaligus untuk mengecek kondisi dari gudang harta karun level 10 ini supaya mereka sekarang tetap bisa tahu apa saja perubahan yang terjadi di dalam tempat itu. Karena pada dasarnya, tujuan dari mereka awalnya adalah untuk bisa menyembuhkan kutukan dari Luke sekaligus menyelesaikan gudang harta karun ini. Yang artinya, cepat atau lambat, Cray akan kembali mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam tempat tinggal dari para dewa demi dapat mengalahkannya. Kemudian setelah 1 minggu berlalu, serta setelah mengawasi perubahan dari gudang harta karun itu setiap hari, Elizabeth pun kini langsung menyampaikan laporannya menuju kepada Cray dengan cara berkata seperti ini. Intinya, sekarang sangatlah mustahil sekali untuk bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun level 10 itu. Karena faktanya, setelah mereka kemarin sudah bertarung melawan pasukan dari para Phantom untuk pertama kalinya, maka penjagaan dari pasukan Phantom itu sekarang sudah berubah menjadi semakin ketat. Jika kemarin kita hitung hanya ada sekitar 50 pasukan Phantom saja, maka untuk hari ini jumlahnya pun sudah berlipat ganda menjadi jauh lebih banyak lagi. Yang artinya, masuk ke dalam gudang harta karun itu tanpa persiapan yang matang adalah bunuh diri. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang partai Grieving Soul. Mengingat pada halaman itu, Lismart yang kemarin sebetulnya sudah sempat sakit akibat keracunan mana, sekarang dia pun akhirnya sudah bisa sembuh setelah beristirahat selama seminggu penuh tanpa melakukan apa-apa. Berdasarkan hal itulah, Lismart yang nampak sangat bersemangat, dia pun akhirnya langsung meminta kepada Cray untuk dapat segera berangkat demi melakukan pertarungan kedua mereka dalam waktu dekat ini. Karena bagi Lismart, dia sama sekali tidak takut kepada Phantom. Namun ketika Lismart sedang berbicara seperti itu, maka Elizabeth pun kini kembali memotongnya lagi. Tidak, gudang harta karun level 10 ini adalah gudang harta karun dengan tipe kuil. Di mana secara umum, Phantom yang muncul di dalam gudang harta tipe seperti ini jauh lebih kuat daripada pasukan Phantom yang lainnya. Ditambah, mereka tidak bertarung secara individu, tapi mereka bertarung dengan cara bekerja sama untuk dapat saling membantu dan juga untuk bisa menyerang kita. Dengan begitu, jika memang benar kita sekarang ingin masuk, maka sekali lagi sudah jelas dibutuhkan persiapan yang sangat matang. Selain itu, Lucia dan juga Lapis Fulgor yang kebetulan hari ini ikut bersama dengan Elizabeth untuk dapat melakukan penyelidikan, dia pun kini seketika berkata juga kepada Cray bahwa lokasi di sekitar gudang harta karun itu sekarang sudah diberikan pelindung yang sangat kuat. Bahkan ketika Lapis dan juga Lucia sudah sempat mencoba untuk dapat menyerang dinding pelindung itu dari jauh, maka dinding pelindung itu pun ternyata sama sekali tidak bisa dihancurkan. Dengan begini, maka mustahil bagi mereka untuk bisa masuk jika mereka tidak bisa menembus dinding pelindungnya lebih dulu. Mendengar semua penjelasan itu dari teman-temannya, Cray pun kini seketika langsung meresponnya, tapi hanya di dalam hati saja. Jika bisa, aku sebenarnya tidak ingin masuk ke sana lagi. Serta, aku pun sangat ingin pulang demi bisa meminta bantuan kepada Akrodin. Mengingat, jika dengan adanya bantuan dari Akrodin, maka jalannya pertarungan melawan gudang harta karun level 10 ini pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi masalahnya, tubuh batu dari Luke sekarang masih tertinggal di dalam gudang harta karun itu. Jadi mau tidak mau, kita pun harus kembali lagi ke dalam. Demi dapat mengambil tubuh batu dari Luke yang kemarin memutuskan untuk dapat bertarung dengan menggunakan tangan kosongnya, hingga pasukan dari Phantom itu beberapa akhirnya bisa dikalahkan oleh Luke. Nah, di momen inilah, tiba-tiba saja, Lapis dan juga teman-temannya kini seketika langsung menambahkan semua ucapan dari Cray di atas, walaupun pada dasarnya, Cray tadi hanya berbicara di dalam hatinya saja. Lagian, Luke ada-ada saja. Bisa-bisanya dia malah dapat bergerak dalam keadaan menjadi batu seperti itu. Padahal jika dia diam saja, kita pun bisa membawanya pulang di saat kita mencoba untuk dapat kabur. Dengan begini, maka misi utama kita sekarang menjadi berubah, yaitu untuk dapat mengambil tubuh batu dari Luke. Yap, kalian tidak salah dengar. Karena faktanya, tubuh dari Luke sekarang sudah ditinggal oleh Cray. Yang artinya, mau tidak mau dan juga suka tidak suka, mereka pun sekarang harus balik satu kali lagi, serta mereka pun harus bertarung melawan dewa lagi. Nah, singkat cerita, setelah melakukan percakapan panjang lebar di atas tentang kondisi terbaru dari gudang harta karun level 10 ini,
Maka pada halamannya berikutnya, Cry pun kini seketika langsung menyampaikan semua rencana barunya, walaupun itu hanya perkataan asal-asalan dari dirinya saja. Dengar, kenapa kita jadi pusing? Begini saja, jika dinding pelindung itu sekarang tidak bisa ditembus, maka bagaimana jika kita menggali tanah dan juga kita masuk ke dalam gudang harta karun itu dengan cara menghancurkan permukaan tanahnya? Dengan begitu, maka sudah jelas kita pun bisa mengambil tubuh dari Luke, serta kita pun bisa keluar lagi dengan sangat mudah. Yap, walaupun rencana dari Cry barusan adalah sebuah rencana asal-asalan, namun sepertinya Citri pun justru malah menjadi salah paham. Di mana di dalam praktiknya, rencana yang diterima oleh Citri, alias arti dari rencana Cry barusan adalah seperti ini. Menurut terjemahan dari Citri, ini adalah rencana baru dari Cry, yaitu Cry ingin mengacak-acak mana dari gudang harta karun itu dengan cara merusaknya dari bagian bawah atau dari bagian akarnya. Karena jika akar dari tempat mana mengalir di bawah gudang harta karun level 10 itu bisa dihancurkan, maka secara otomatis kekuatan dari para Phantom pasti akan bisa menjadi berkurang atau malah bisa menjadi hilang. Dengan menggunakan cara seperti ini, kita pun jadi bisa masuk ke dalam gudang harta karun level 10 itu dengan sangat mudah tanpa perlu repot-repot bertarung dengan pasukan Phantom lagi. Beruntungnya, aku memiliki sebuah alat penelitian yang dapat bisa melakukan hal itu. Tapi sayangnya, alat itu sekarang tidak ada di tempat ini. Yang artinya, kita harus membuatnya dari awal, walaupun cara membuatnya agak sedikit susah. Nah, sampai sini jika masih bingung, maka inilah penjelasan dengan menggunakan gambarnya. Di dalam dunia mereka, ada yang namanya leyline atau mana stream, alias pipa aliran mana yang sumbernya adalah dari pohon kehidupan atau dari pohon Yggdra. Pipa mana inilah yang membuat para monster dan juga para Phantom bisa menjadi bermunculan. Karena faktanya, mana adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup lainnya. Jadi jika pipa mana ini dihancurkan atau sudah diledakkan oleh Cry, maka kalian bisa bayangkan sendiri apakah yang akan terjadi ke depannya. Nah, masalahnya di dalam dunia mereka, bermain-main dengan pipa mana atau melakukan percobaan yang melibatkan kehadiran dari pipa mana adalah sebuah kejahatan besar yang disebut dengan 10 dosa paling besar. Yang artinya, mereka yang nekat melakukan percobaan ini itu sama saja seperti penjahat perang. Serta mereka pun akan langsung dihukum oleh negara dengan hukuman yang sangat berat, bahkan bisa sampai dibunuh. Berdasarkan hal itulah, Cruz pun kini seketika langsung memberikan peringatannya kepada Citri, bahwa jika memang benar mereka ingin melakukan hal itu, maka Citri pasti akan langsung ditangkap oleh pihak kerajaan. Mendengar ucapan itu dari Cruz Sargent, Citri pun kini seketika langsung membalasnya. Tenang saja Cruz, untuk urusan hidup dan juga mati, dosa seperti itu sekarang bukan menjadi persoalan. Karena menurut Cry, hanya ini sajalah satu-satunya cara untuk dapat masuk ke dalam tempat itu. Lagi pula, rencana ini datangnya dari Cry, jadi sudah jelas kita pasti akan baik-baik saja. Di momen inilah, Cruz pun akhirnya langsung menjadi terdiam dan juga langsung menjadi setuju. Karena jika mereka tidak bisa mengalahkan Dewa level 10 ini dari sekarang, maka di dalam waktu 100 tahun ke depan, seluruh umat manusia nantinya akan bisa mati. Menariknya, di saat teman-teman dari Cry sekarang sedang berdebat satu sama lain, maka Lismart pun kini seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Cry. Lalu, sambil berbisik kepada Cry, Lismart pun kini mulai berkata kepadanya, Cry, Citri sekarang sepertinya sudah masuk menuju ke dalam mode anehnya lagi. Alias menuju ke dalam mode brutalnya lagi. Dengan begini, apakah kau yakin jika kita nantinya akan baik-baik saja? Karena jika Citri sudah mulai memasang wajah liciknya seperti itu, maka aku pun curiga kepadanya bahwa dia akan membuat sebuah rencana yang sangat gila lagi. Mendengar perkataan itu dari Lismart, Cry pun kini seketika langsung membalasnya, tapi sambil berbisik juga. Kira-kira Citri yang sekarang ini adalah Citri yang bisa diandalkan atau Citri yang sedang tidak beres? Namun, karena ini adalah satu-satunya cara yang paling mungkin bisa kita lakukan tanpa harus bertarung secara langsung, maka untuk sekarang lebih baik kita percaya kepada Citri untuk bisa melakukannya. Nah, mulai dari sanalah kelompok dari parti mereka semua kini seketika langsung dibagi menjadi 2 bagian dengan rincian dan juga tujuannya yang isinya adalah sebagai berikut. Parti pertama isinya adalah 4 orang, yaitu Lucia, Citri, Selin, dan juga Cry. Tugas mereka adalah untuk bisa menciptakan sebuah alat yang tadi sudah diceritakan oleh Citri,
yaitu alat untuk bisa mengacaukan atau menghancurkan aliran mana yang terdapat di sekitar gudang harta karun tersebut. Lalu parti yang keduanya adalah parti dari Lismart, Elisa Peck, Pinu, serta seluruh anggota parti dari Starlight. Di mana tugas dari mereka adalah untuk dapat menemukan letak dari leyline atau pipa mana yang sekarang tertanam di bawah tanah dekat dengan gudang harta karun level 10 itu. Simpelnya, Citri bagian bikin alat peledaknya. Sedangkan Lismart bagian mencari lokasi di manakah alat dari Citri ini nantinya akan bisa ditanam. Tapi masalahnya, untuk bisa mencari di manakah letak dari leyline atau letak dari pipa mana ini, dibutuhkan sebuah kemampuan khusus, yaitu sebuah kemampuan mata untuk bisa melihat energi dari pipa mana ini. Mengingat pada dasarnya, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan itu. Bahkan di antara parti mereka, sekarang hanya ada satu orang saja yang memiliki kemampuan seperti itu, yaitu dia adalah Ratu Selin. Namun, karena Selin sekarang sudah diberi tugas untuk bisa membantu Citri demi dapat membuat alat penghancur mana, maka dia pun jadi tidak bisa ikut untuk dapat pergi bersama dengan parti Lismart. Yang artinya, mereka kekurangan satu orang penting jika mereka ingin menjalankan rencana baru dari Cry tersebut. Nah, menarik ya, tepat di tengah kebuntuan ini, Cry pun akhirnya kini seketika langsung pamit untuk dapat keluar ruangan dengan sebuah tujuan untuk bisa pergi ke kamar mandi. Lalu ketika dirinya sudah selesai dan juga baru keluar dari dalam pintu kamar mandi itu, maka tiba-tiba saja sebuah kejadian yang sebenarnya sudah lama kita tunggu-tunggu akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, pintu dari kamar mandi Cry akhirnya kini seketika langsung dibuka. Serta muncullah 3 orang misterius yang sebelumnya sama sekali tidak ingin bisa ditemui oleh Cry. Yaitu seorang perempuan dengan menggunakan pakaian liar. Serta dia pun juga membawa tombak di belakangnya dengan warna hitam pekat mirip seperti pada gambar ini. Lalu tanpa menunggu lama, perempuan yang baru saja datang itu kini tiba-tiba saja langsung berkata menuju kepada Cry. "Woi manusia, bersyukurlah. Karena mulai dari sekarang, aku akan menjadikanmu sebagai mentorku. Alias, aku akan menjadikanmu sebagai guruku." Mendengar dan juga melihat hal itu di depan matanya, Cry pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa mereka adalah kelompok parti dari Adler yang minggu lalu sudah bertarung bersama dengan mereka di dalam gudang harta karun level 10-nya. Oh iya, setelah melihat lebih jelas, ternyata kita pun sekarang baru paham bahwa Adler ternyata adalah seorang perempuan. Singkat cerita, setelah bertemu dengan parti Adler tepat di luar pintu dari kamar mandi itu, maka Sin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari teman-temannya lagi. Di mana di dalam praktiknya, di saat mereka sedang berbicara di dalam ruangan, Cry pun langsung masuk menuju ke dalam ruangan mereka dengan membawa 3 orang baru di belakangnya, yang sekarang mereka pun sudah mengaku bahwa mereka adalah murid dari Cry. Menyaksikan hal itu di depan matanya, semua anggota dari parti Starlight dan juga Ratu Selin kini otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, mereka pun sama sekali tidak menyangka bahwa Adler sudah berniat untuk datang menuju ke markas mereka, walaupun hanya dengan 3 orang saja. Gara-gara itulah, Elisa Peck dan juga para hunter lainnya kini mulai mengeluarkan senjatanya masing-masing. Serta mereka pun kini seketika langsung berniat untuk dapat bertarung dengan seluruh anggota dari parti Adler. Beruntungnya, Cry pun kini segera menghentikan mereka. Serta, Cry pun sekarang langsung menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka sebenarnya bukanlah musuh. Karena untuk sekarang, secara tidak langsung, mereka adalah murid baru dari Cry. Mendengar ucapan tersebut dari Cry, semua teman-temannya justru malah menjadi semakin terkejut. Hingga Cruz dan juga Selin pun sekarang langsung bertanya kepada Cry. Yaitu, kenapa Cry malah bersedia untuk dapat menjadikan mereka muridnya. Di momen inilah, Cry pun tentu saja langsung menjawabnya lagi. Bahwa di dalam keadaan seperti ini, Cry akan menerima bantuan apa saja, asalkan pasukan dari mereka sekarang bisa menjadi bertambah. Sementara itu, dari sudut pandang lainnya, respon yang sangatlah berbanding terbalik, sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Adler. Karena menurut Adler, Cry mirip seperti Raja Iblis, karena dia memiliki kekuatan dosu yang jauh lebih hebat daripada mereka. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Adler sekarang sudah memutuskan untuk dapat menjadi murid dari Cry. Dengan sebuah tujuan untuk bisa melihat kekuatan dari Cry secara langsung. Serta untuk bisa belajar dari Cry tentang bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan pasukan para Phantom. Awalnya, Cry mau bilang kepada mereka
bahwa tragedi tentang dirinya yang bisa mengendalikan Phantom sebenarnya itu hanyalah salah paham saja. Tapi karena Cray tidak ingin membuat masalah ini justru malah menjadi semakin panjang, maka Cray pun sekarang hanya diam saja. Serta dia pun sekarang hanya tersenyum demi dapat terlihat keren di mata dari teman-teman yang lain. Wow, menarik banget ya. Nah, dengan begini, maka Adler pun akan kembali bertarung bersama dengan party Cray untuk dapat bisa masuk ke dalam gudang harta karun level 10. Bedanya, sekarang mereka adalah teman sekaligus murid dari Cray. Jadi dengan begini, pertarungan di masa depan nanti tentu saja akan menjadi semakin seru.